Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya Anda sekalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, oke, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji, hormat, dan syukur. Dan kami juga merindukan firman-Mu ya Tuhan. Mari berfirman dan urapi kami, sehingga kami tangkap pesan-Mu dan bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Saya ambilkan hari ini dari firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendengar orang berkata, aku bersumpah demi nama Tuhan. Aku bersumpah demi langit. Aku bersumpah demi macam-macam. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak perlu bersumpah. Ya, sudah seharusnya bahwa ucapan kita, perkataan kita ini ucapan dan perkataan yang dapat dipercaya. Karena itu kalau berkata ya, tindakan kita harus sesuai. Begitu juga ketika kita mengatakan tidak, maka tindakan kita harus sesuai juga dengan tidak itu. Jangan sampai kita bilang ya ternyata tidak. Jangan sampai kita berkata tidak ternyata iya. Ya, contohnya apa? Misalnya misalkan kita janjian sama teman, besok kita ketemu di Grand Mall misalnya. Ternyata nggak pergi juga akhirnya, sorry nggak jadi pergi. Ya, ini mengecewakan. Ya, tetapi juga ada orang berkata tidak tapi melakukan. Misalnya ada seorang pencuri ketangkap, apa saya nggak akan mengulang lagi. Ya wes, dilepaskan, besok mencuri lagi. Nah, itu namanya orang nggak dapat dipercaya. Karena itu cuma dikasih Tuhan, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya iblis, ya, si jahat itu yang punya andil di dalamnya. Ya, selebih dari itu ada semua berasal dari si jahat. Jadi ya, tetapi ternyata tidak ternyata iya. Hati-hati iblis bermain di sana. Jangan sampai kita dikendalikan, jangan sampai justru kita masuk perangkapnya. Amsal 28 ayat 20 bagian yang A berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi kalau kita sudah mengatakan atau melakukan seperti yang kita ucapkan, artinya perkataan kita dapat dipercaya, hidup kita dapat dipercaya, maka kita akan dipercaya banyak hal, termasuk berkatnya. Ya, kita jangan kejar-kejar berkat. Kalau hidup kita dapat dipercaya, berkat itu akan ditambahkan. Bahkan dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Engkau setia percaya, engkau dapat dipercaya dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan tanggung jawab, kepercayaan untuk perkara yang lebih besar. Karena itu, jaga betul ucapan dan tindakan kita harus selaras, harus sejalan. Ya. Amsal 4 ayat 24 berkata demikian, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang pelin-pelan. Orang Jawa bilang esok dele sore tempe, sesuk tempe bosok, sesuk sore dadi sambal tumpang. Tenane asine iki meh gawe sambal tumpang apa tempe? Apa mau jadi apa? Ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang pelin-pelan. Jadilah orang yang konsisten. Oke, aku begini, ya gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau engkau dapat dipercaya, baik oleh manusia, terlebih oleh Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu banyak berkat. Ya, jadi oleh dunia saja orang yang bekerja dapat dipercaya, dia akan cepat naik, dipromosikan oleh pimpinannya. Wah, kerjamu bagus, kamu dapat dipercaya. Karena di masa ini, di zaman ini sangat sulit menemui orang jujur, orang yang dapat dipercaya. Seringkali orang mula-mula baik, tapi pada akhirnya jadi nggak baik. Nah, awalnya dapat dipercaya, tapi lama-lama ternyata nggak dapat dipercaya. Itu banyak terjadi. Ya, orang-orang yang dapat dipercaya inilah yang akan cepat naik, dipromosikan Tuhan dan dipercayai berkat. Luar biasa ya. Kita sering berdoa minta Tuhan genapi firman-Mu, genapi janji-Mu. Tetapi kita sendiri janji sama Tuhan nggak digenapi.
Loh, ya lah. Nah, gimana kan bisa? Nggak boleh seperti itu. Ya. Firman-Nya berkata, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Wah, aku udah mencoba mengandalkan Tuhan. Tapi kenapa kok aku nggak diberkati? Diberkatilah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Aku semua melekat tuh. Saudaraku dikasih Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, ucapan tindakannya itu pasti seperti firman Tuhan. Artinya dapat dipercaya. Kalau enggak, ya itu menurutmu saja dekat dengan Tuhan. Realitanya belum tentu. Ya, sekali lagi saya mengajak kita, mari jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, supaya engkau dipercayai banyak hal oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan, bahkan engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kuncinya adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau ya ya iya, tidak ya tidak. Jangan dolak-dalik. Ya, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu, yang berganti-ganti. Ya, omongannya orang Jawa bilang mencela, mencele. Maaf nih, bahasanya nggak enak banget ya. Ya, itu seringkali ya. Yang demikian ini membuat orang itu susah untuk dipercayai. Orang lain aja nggak percaya, apalagi Tuhan. Ya, orang-orang yang susah mempercayai kita, ya apalagi Tuhan. Tuhan melihat sampai ke hati kita loh. Ya, mari jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Belajar untuk kita jujur mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ini mungkin teguran buat kami. Firman-Mu ini juga menjadi pelajaran buat kami. Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami masih belum bisa dipercaya, mungkin kami seringkali mengecewakan. Ampuni kami Tuhan. Kami hari ini mau berubah. Kami mau lebih baik Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya ucapan dan tindakan kami sejalan, dan hidup kami dipercaya orang, dan lebih lagi dipercaya Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari mara bahaya, virus corona, dan segala yang dari sejahat. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadi pribadi-pribadi yang konsisten, dapat dipercaya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.